sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Petunjuk. Petunjuk di atas agama yang mulia ini. Petunjuk di atas Islam. Petunjuk di atas hidayatus sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Islam dan kita mengamalkan sesuai dengan syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara jalan kita untuk terus mendapatkan hidayah ini adalah selalu belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang meniti sebuah jalan ilmu, Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa di antara sebab orang bisa masuk surga iman dan amal saleh. Seseorang tidak akan beriman dan beramal saleh kalau tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan hidayah Allah kita bisa beribadah. Kita bisa sujud, kita bisa ruku', kita bisa berpuasa, kita bisa berzakat, kita bisa tilawatul Quran dan kita bisa belajar. Karena hidayah itu mahal dan hidayah itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Maka cara untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mengikuti sebagaimana cara dan gaya beragamanya para as-salafus salih. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya mereka beriman seperti imannya mereka para sahabat, pasti mereka mendapatkan faqad ihtadaw, mendapatkan petunjuk hidayah. Maka itu khafillah, bersungguh-sungguh di dalam mengejar hidayah, bersungguh-sungguh di dalam menjemputnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh akan dapat. Orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan Allah ikhtiar untuk bisa mendapatkan hidayah, dilakukan. Ini yang harus kita maksimalkan, ikhwafillah. Ya, di samping kita belajar ilmu syar'i dan mengikuti gaya beragamanya para as-salafus salih kita, sebagaimana Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Surah Luqman, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada saya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan makna orang yang kembali kepadanya siapa? Para sahabat. Ayat ini menjadi dalil wajib kita untuk mengikuti ya cara ya dan bagaimana beragamanya para sahabat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kullu minas sahabati munibun ya ilallah. Setiap sahabat kembali kepada Allah. Dan bahkan perkataan dan keyakinan mereka ya bukan hanya sekedar amal zahir, sampai keyakinan mereka harus kita contoh dan kita tiru. Begitu, Pak. Jadi di samping kita harus belajar ilmu syar'i, cara untuk mendapatkan hidayah adalah mengikuti para sahabat, dan di samping itu kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Selalu berdoa kepada Allah. Bahkan dalam salat kita minimal berapa kali kita baca minta kepada Allah doa agar dapat hidayah? Minimal 17 kali. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia mahal. Karena dia sangat ya bernilai, maka Allah Subhanahu wa taala ya latih kita untuk bisa minta kepadanya ya sang pemilik hidayah minimal sebanyak 17 kali sehari semalam. Itu yang wajib saja. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Belum lagi ditambah dengan ya salat-salat duha misalnya. Belum lagi ditambah dengan tahajudnya. Belum lagi ditambah dengan witirnya dan lain sebagainya. Ya subhanallah.
Islam memberikan cara, sarana ya agar kita tetap mendapatkan hidayah itu. Allah Maha sayang kepada kita ini, ikhwafillah. Dan cara Allah sangat luar biasa. Maka itu marilah kita bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat ini, Pak. Nikmat yang sangat mahal ini kita jaga dan kita pelihara, kita suburkan dalam kehidupan kita. Makanya orang dalam sebuah pepatah, orang tahu itu berharga bagi orang yang memang tahu dan ada ilmunya, iya kan? Orang tidak akan memberikan ya, penilaian kepada sesuatu yang berharga kalau dia tidak tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya lah yang akan menilai, akan memberikan penghargaan kepada agama ini. Orang tahu dengan keselamatan, dengan Islam yang mulia ini, selamat dia di akhirat kelak, maka dia akan jaga. Maka di dalam kehidupan kita sekali lagi, maka sekali lagi ikhwafillah, kita syukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang sangat agung ini. Kita bersyukur kepada Allah, maka kita minta untuk diri kita dan keluarga kita, seperti mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta kepada Allah agar kita terus dijadikan ya orang-orang yang selalu berserah diri kepadanya, yang selalu berada di atas syariat ini, yang selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, selalulah meminta kepadanya agar Allah kokohkan kita, agar Allah kokohkan anak dan keturunan kita. Ya. Allah jadikan kita dan seluruh keturunan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang selalu menjaga agama Allah ini.